Ruang harta karun. Meskipun mereka melihat harta karun di hadapan mereka, mereka ragu-ragu. Mereka terus merasa bahwa ada niat membunuh yang kuat tersembunyi di balik harta yang menggoda itu. Saat mereka ragu-ragu, gelombang kekuatan datang dari belakang mereka, memaksa mereka untuk lari ke ruang harta karun. Awalnya ada banyak batu cahaya di sepanjang lorong, tetapi setelah mereka berlari ke ruang harta karun, pintu besar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui itu tertutup. Tidak ada batu cahaya di ruang rahasia, tapi kilau berkilau dari harta karun itu bahkan lebih menyilaukan dari batu cahaya itu. Namun, sinar ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Zuoshi Yangchan, keluarlah jika kamu berani. Kenapa kamu jadi pengecut? Liu Zilang berteriak. Dia tahu bahwa dia telah ditipu. Dia awalnya berpikir bahwa mereka bisa mundur begitu saja jika keadaan tidak berjalan dengan baik, tetapi dia tidak mengharapkan dorongan dari sebelumnya menjadi begitu besar sehingga tidak ada tempat untuk mundur lagi. Hahaha, bodoh. Jadi bagaimana jika aku bertindak pengecut? Aku ingin tahu apakah kalian senang mati di sini. Zuoshi Yangchan, bagaimana kalau kita mencapai kesepakatan? Salah satu dari dua pria tua dari klan Liu berbicara. Persetujuan. Lelucon apa? Apa yang harus kita diskusikan? Zuoshi Yangchan tertawa. Ada sesuatu. Apakah kamu tidak membenci klan King? Apakah Anda ingin King Sui mati? Suara lelaki tua itu sepertinya memiliki pesona tertentu, menyebabkan Zuoshi Yangchan terdiam. Tidak peduli apa, klan Zuoshi telah dibasmi oleh pemuda itu. Darah yang mengalir dalam dirinya berasal dari klan Zuoshi dan selama dia masih hidup, dia harus melakukan bagiannya untuk klan Zuoshi. Haha, lalu kenapa? Bahkan seseorang setingkat Zuoshi Zian telah meninggal. Siapa yang bisa melakukan apapun untuk King Clan? Meskipun Zuoshi Yangchan tahu bahwa tidak ada yang akan keluar dari mendengarkan omong kosong yang dikatakan klan Liu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang apa yang mereka katakan. Ada banyak cara untuk membunuh seseorang. Ada racun, ancaman, dan pinjam tangan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak peduli apapun, selama tujuannya tercapai, itu adalah metode yang bagus. Bagaimana menurut Anda? Liu Zijiang berkata perlahan, nadanya sangat tenang. Meracuni, kamu pasti bercanda. Yang menakutkan adalah racun pemuda itu. Meminjam tangan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Haha, kalian berada di ranjang kematianmu sekarang dan hanya mencoba mengatakan semua ini sehingga aku akan melepaskanmu. Jika saya membiarkan Anda pergi, bukankah Anda akan segera bekerja sama untuk membuat saya terbunuh? Zuoshi Yangchan berkata dengan jijik. Kamu benar, saya tidak bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Namun, klan Liu kami baru saja mendapatkan binatang iblis beracun baru-baru ini. Binatang itu disebut sabel beracun 5 warna. Anda pasti pernah mendengar namanya sebelumnya. Sabel beracun 5 warna. Zuoshi Yangchan bertanya dengan heran. Itu benar, kamu harus mempercayai kata-kataku sekarang. Ucap Liu Zijian tersenyum dan berkata, aku ingin tahu siapa yang menjinakkan binatang beracun 5 warna itu. Jangan beritahu saya bahwa itu belum dijinakkan. Zuoshi Yangchan tersenyum dingin dan berkata, sedikit penghinaan dalam suaranya. Ini, Liu Zijiang, apa menurutmu aku tidak mengenal binatang iblis beracun 5 warna? Belum ada dari kalian di klan Liu yang mampu menjinakkan binatang iblis beracun itu. Kamu pantas mati. Zuoshi Yangchan berkata dengan marah. Tidak ada yang mau diperlakukan seperti orang bodoh dan ditipu. Itulah mengapa Zuoshi Yangchan sangat marah sekarang dan berteriak bahwa dia akan membunuh mereka semua. Memang benar kita telah mendapatkan sabel beracun 5 warna. Kami menangkapnya dengan jaring sutra surgawi klan Liu kami. Hanya saja tidak ada orang yang bisa menjinakkannya. Apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda? Liu Zijiang berkeringat tetapi dia masih berkata dengan tenang sambil tersenyum. Kalian bisa tinggal di sini sekarang. Bagaimana kalau saya meminta mereka untuk membawa sabel beracun 5 warna untuk menukarnya dengan kalian? Zuoshi Yangchan tetap diam setelah mengatakan ini.
Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Liu Zilang bertanya, kesal. Saudaraku, apakah dia benar-benar akan membiarkan kita pergi dengan ini? Lansia lain juga bertanya, gemetar. Jika kamu jadi dia, maukah kamu melepaskan kami? Liu Zijiang tersenyum dan berkata, tidak, itu menyelesaikannya. Liu Zijiang tersenyum dan menemukan tempat untuk duduk. Dia sekarang tidak merasakan apa-apa saat melihat tumpukan harta berharga ini. Dibandingkan dengan kehidupan, semua hal yang berharga tidak berharga. Semua orang mengerti sekarang. Menyeretnya sedikit lebih lama lebih baik daripada langsung dibunuh. Mungkin ada kesempatan. Mereka semua menunjukkan kekaguman atas penerimaan Liu Zijiang terhadap hal ini. 4 orang yang tersisa dari Liu Clan terus berjalan berputar-putar di pintu masuk. King Sui melihat pemandangan ini dari jarak yang agak jauh. Dia tidak terburu-buru. Dia memutuskan untuk melihat-lihat dan melihat betapa buruknya orang-orang dari klan Liu akan dihancurkan oleh Zhuo Xiangchan. King Sui tersenyum ketika dia melihat Zhuo Xiangchan keluar dari lorong itu. Beberapa orang dari sebelumnya pasti telah dikendalikan bahkan jika mereka tidak mati. Aku akan memberi kalian waktu 2 jam untuk membawa sabel beracun 5 warna. Jika tidak ada di sini dalam 2 jam, kalian bisa bersiap untuk membersihkan mayat mereka. Zhuo Xiangchan melihat 4 orang yang tersisa dari klan Liu, tersenyum dingin dan berkata, mari kita lihat kakak tertua dan yang lainnya. Seseorang berteriak kepada Zhuo Xiangchan. Waktu sudah dimulai. Ingat, 2 jam. Jika kalian menunda lebih lama lagi, bahkan jika binatang itu dibawa ke sini, kalian tidak dapat melakukan apapun selain membersihkan mayat mereka. Tuan Six, aku akan kembali dan membawanya ke sini. Kalian bertiga tetap berjaga-jaga di sini. Seorang tetua dari Liu Clan memanggil tumpangannya dan terbang dengan cepat. Sabel beracun 5 warna. King Sui mendengar itu. Dia pernah mendengar binatang iblis beracun, monster iblis yang tidak biasa sebelumnya. Itu termasuk dalam kategori 5 racun berwarna yang langka dan sulit ditemukan. Ukurannya lebih kecil dari 2 kaki, dan secepat kilat, tertutup racun di sekujur tubuhnya. Satu-satunya alasan King Sui mengetahui banyak tentang itu adalah karena ada penyebutan metode untuk menjinakkannya di kitab racun. Selama seseorang memberinya makan dengan bunga kehidupan, orang tersebut akan dapat menjinakkannya segera dan tidak akan mengkhianati pemiliknya seumur hidupnya. Inilah yang tercatat dalam kitab racun dan dia tidak tahu apakah itu benar. Oleh karena itu, King Sui memutuskan bahwa dia harus mendapatkan binatang iblis beracun 5 warna ini, bahkan jika dia harus menyerah pada ruang harta klan Zuoshi. Waktu sepertinya selalu berlalu dengan lambat ketika seseorang sedang menunggu. King Sui tidak bisa menebak apakah anggota Liu Clan sudah mati atau masih hidup. Selama waktu ini, Zhuo Xiangchan keluar sekali. Sehubungan dengan gangguan dari 3 anggota Liu Clan yang tersisa, dia tidak peduli dan hanya kembali ke ruang harta karun. Setelah beberapa saat, waktu habis dan Zhuo Xiangchan keluar. Dia tetap di pintu masuk, sesekali melihat keluar dalam diam, sesekali melihat ke arah langit. Zhuo Xiangchan, tidak ada dendam pahit di antara klan kita. Tidak perlu terlalu jauh untuk membunuh kita semua. Kita bisa membicarakan ini. Seorang lelaki tua memasang senyum paksa dan berkata kepada Zhuo Xiangchan. Tadi saat kalian mencoba membunuhku bersama, kenapa kamu tidak meminta untuk membicarakannya? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa tidak perlu bersusah payah untuk membunuh? Tidak kusangka kau begitu berkulit tebal hingga masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Zhuo Xiangchan memandang lelaki tua itu dengan jijik. Saat itu, teriakan nyaring terdengar di langit. Itu adalah orang tua lainnya yang telah kembali ke klan Liu sebelumnya. Dia memegang jaring besar dengan seekor binatang kecil berteriak di dalamnya. Tatapan King Sui tertuju pada binatang kecil, yang panjangnya kurang dari setengah meter dan ditutupi dengan warna ungu yang cantik. Hanya dari penampilannya saja, tidak ada yang akan percaya bahwa binatang kecil yang begitu cantik akan menjadi binatang racun yang sangat beracun. Sabel beracun 5 warna.
King Sui juga memperhatikan jaring sutra surgawi itu. Jaring sutra surgawi juga merupakan harta karun. Ulat sutra surgawi bukanlah binatang iblis, tetapi sutra surgawi yang dihasilkannya adalah harta karun yang hebat karena bisa melawan racun dan kokoh. Ada jenis pakaian yang terbuat dari sutra surgawi, seperti pakaian sutra bulan yang dikenakan King Sui. Namun, atribut mereka berbeda. Baik ulat sutra surgawi dan ulat sutra bulan adalah spesies yang bermutasi, dan sulit untuk menemukannya dalam 100 tahun. Orang tua itu dengan hati-hati memegang binatang iblis sabel beracun dan berjalan ke pintu. Aku sudah membawa sabel beracun 5 warna ke sini. Sekarang kamu harus melepaskan kakak tertua kita dan yang lainnya. Liu Xiang, apakah kamu benar-benar idiot atau kamu hanya berpura-pura menjadi idiot? Apakah saya mengatakan bahwa saya akan membiarkan mereka pergi? Apa menurutmu aku bisa membiarkan mereka pergi? Ucap Zuoshi Yangchan mendengus. Lalu apa yang aku dapat dari memberimu sabel beracun 5 warna ini? Liu Xiang sangat marah sampai wajahnya memerah. Sebagai gantinya aku tidak segera membunuh mereka. Bagaimana? Apakah Anda ingin berdagang? Kamu, jika Anda tidak ingin berdagang, saya dapat segera membuang mayat mereka. Ucap Zuoshi Yangchan memandang Liu Xiang dengan penuh minat. Baiklah, aku akan memberikannya padamu, Keringat pecah di dahi Liu Xiang. Saat dia menyeka keringatnya, sedikit tekad melintas di matanya. Dia kemudian meletakkan binatang iblis racun itu di tanah dan memberi isyarat agar Zuoshi Yangchan datang dan mengambilnya. Kemari dan dekatkan. Zuoshi Yangchan bukanlah orang yang bisa dengan mudah ditipu. Baiklah. Liu Xiang dengan cepat setuju sebelum berjalan perlahan menuju pintu masuk. Saat dia berjalan dia terus bertanya apakah itu cukup dekat. Baiklah, biarkan saja di sana. Zuoshi Yangchan berkata dengan keras kepada Liu Xiang. Dalam catatan, siapapun memiliki kesempatan untuk menjinakkan sabel 5 warna. Meskipun peluangnya tidak tinggi, dia tidak akan melakukan keadilan jika dia tidak mencobanya saat berada di jaring sutra surgawi. Zuoshi Yangchan juga berharap keberuntungannya sangat bagus. Jika dia bisa menjinakkan binatang beracun 5 warna ini, dia akan bisa membunuh beberapa orang ini sebelum dia dalam hitungan detik. Liu Xiang meletakkannya perlahan dan kemudian bangkit perlahan. Sebelum dia melepaskan tangan yang memegang jaring sutra surgawi, dia tiba-tiba melemparkannya ke arah Zuoshi Yangchan, dan dia bahkan telah membuka jaring sebelumnya. Cil. Binatang itu mencicit. Wajah Zuoshi Yangchan berubah suram dan dia dengan cepat berlari ke arah lorong. Namun, kecepatannya jauh dari tandingan untuk binatang racun tersebut. Duar. Ketika Zuoshi Yangchan merasa seolah-olah dia akan diserang oleh binatang tersebut, dia segera mengacungkan telapak tangannya ke arahnya. Meskipun dia berhasil mengirim binatang beracun 5 warna terbang, tangannya sudah berdarah, sementara binatang beracun itu tidak mengalami luka sama sekali. Makhluk ini tampak sangat lembut tetapi bisa menahan benturan. Fleksibilitasnya sangat tinggi, seolah-olah dia meninju gumpalan kapas yang melayang di udara, dengan 99% kekuatannya hilang. Zuoshi Yangchan melihat ada darah di tangannya dan sebelum dia sempat merasakan sakit, dia dilanda kegelapan dan jatuh pingsan. Atau lebih tepatnya, dia sudah mati. Liu Xiang sangat gembira melihat Zuoshi Yangchan telah meninggal. Di dalam hatinya, kakak tertua dan yang lainnya telah meninggal. Sekarang, harta dan seluruh klan Liu akan menjadi miliknya. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk bahagia, karena dia melihat bahwa sabel beracun 5 warna sedang menyerbu ke arahnya. Jantungnya hampir keluar dari mulutnya. Itu juga kebetulan bahwa Liu Clan berhasil menangkap binatang tersebut dengan jaring surgawi. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk melepaskannya, tapi sepertinya dia akan menderita karena tindakan jahatnya sendiri. Itu adalah pembunuhan instan yang tidak diragukan lagi. Racun dari 5 binatang beracun, bersama dengan kecepatan binatang itu sendiri, benar-benar keberadaan yang jahat.
Ini adalah racun yang bahkan tidak bisa ditahan oleh puncak martial Saint, apalagi orang seperti mereka. Dengan hanya satu gerakan cepat, binatang beracun tersebut telah membunuh semua anggota klan Liu. King Sui tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk memiliki binatang racun 5 warna ini. Dia memikirkan tentang binatang beracun 5 warna yang telah dimilikinya. Di dalam alam Valet Jade Immortal, piton daylily 5 warna dapat ditemukan berputar-putar di sekitar bunga daylily 5 warna. Berbeda dengan sabel beracun 5 warna, piton biasanya akan menempel pada rumput daylily 5 warna alih-alih berkeliaran. Yang paling penting, ular sanca 5 warna masih di bawah umur, tidak seperti sabel beracun dewasa di depannya ini. King Sui berpikir tentang seberapa kuat 2 pitons 5 warna miliknya di alam Valet Jade Immortal suatu hari nanti. Bahkan kemudian, dia menyadari bahwa kekuatan mereka masih akan sangat lemah dibandingkan dengan sabel beracun ini. Ular sanca 5 warna dan sabel beracun berasal dari keluarga yang sama dari binatang racun 5 warna, tetapi perbedaan kekuatan antara kedua spesies tersebut cukup besar. Tentu saja, tidaklah tepat untuk membandingkan sabel dewasa dengan piton racun di bawah umur karena perbedaan usia mereka. Bagaimanapun, kekuatan binatang iblis, seperti monster iblis, secara alami akan datang seiring dengan usianya. Semakin tua ia tumbuh, semakin kuat inti racun dan toksinnya. Selain itu, piton 5 warna diketahui bersifat toksigenik. Mereka membutuhkan bunga daylily 5 warna agar terus-menerus menghasilkan racun dalam tubuh mereka, yang menjelaskan mengapa mereka tidak pernah menjauhinya terlalu lama. Sabel 5 warna, di sisi lain, adalah salah satu yang terbaik di antara binatang beracun 5 warna, dan bahkan bisa dijinakkan sebagai partner yang kuat. Juga, karena King Sui sebelumnya telah memperoleh bunga kehidupan yang tak ternilai, dia ingin sekali mencoba menangkap sabel beracun ini dengan kemampuannya. Di dunia ini, tidak banyak yang bisa menahan sabel beracun 5 warna. Para musang memiliki tubuh fleksibel yang lembut yang masih memiliki ketangguhan seperti berlian. Setiap musang memiliki gigi dan cakar tajam yang dapat dengan mudah menembus logam kokoh seperti baja dingin 1000 tahun. Namun, bagian paling mematikan adalah racun dan kecepatannya. Sabel 5 warna pada dasarnya adalah harimau dengan sayap terpasang. Binatang racun jenis ini pasti lebih kuat dari binatang spiritual dari langit dan bumi. Tidak hanya piton 5 warna tidak dapat meninggalkan terlalu lama dari bunga daylily, ia juga harus menempel pada pengguna, seperti di pergelangan tangan, untuk serangan setelah dijinakkan. Beruntung bagi King Sui, piton daylily 5 warna miliknya masih pada tahap yang lebih lemah. Karena itu, dia bisa menggunakan energi alam dan pil giok murni untuk menahan racunnya selama dia mencoba menjinakkan mereka. King Sui belum pernah mencoba menjinakkan piton 5 warnanya, karena dia belum menyempatkan waktu. Jadi, ketika dia melihat binatang racun 5 warna yang kuat di depannya, dia ingin menangkapnya sesegera mungkin. Setelah sabel membunuh 3 orang yang tersisa dari Liu Clan, ia mengalihkan pandangannya ke arah King Sui, dengan fokus pada korban berikutnya. Ketika King Sui tahu apa yang sedang terjadi, dia menjadi kaku. Dia khawatir binatang racun ini akan membunuhnya, bahkan sebelum dia sempat menangkapnya. King Sui sudah memegang bunga kehidupan saat dia mengarahkan pandangannya pada sabel itu. Sabel, bagaimanapun, mengabaikan pandangannya dan tiba-tiba bergegas ke arahnya dengan cepat. Binatang beracun ini masih ingin menyerangku meski aku memegang bunga kehidupan. Jadi bunga kehidupan tidak penting. King Sui dengan cepat melepaskan tali pengikat iblisnya saat dia fokus pada sabel beracun itu. Dia bahkan dengan cepat mengeluarkan tungku pemurnian iblis primordial sebagai tindakan pencegahan ekstra. Jika tali pengikat iblis tidak berfungsi, dia harus menggunakan tungku pemurnian iblis primordial untuk segera memenjarakan binatang racun. Dia memiliki perasaan bahwa tungku pemurnian iblis primordial memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti setiap binatang iblis yang mengarahkan pandangannya padanya. Keyakinan King Sui ternyata benar.
Ketika sabel beracun melihat tungku pemurnian iblis primordial, itu terus-menerus mengeluarkan pekikan yang tidak nyaman. Itu dengan cepat merangkak di tanah saat melihat ke tungku dengan ketakutan di matanya. King Sui membiarkan dirinya tersenyum. Tungku pemurnian iblis primordial memang pilihan yang bagus, karena efeknya cukup kuat. Dia bahkan tidak menggunakan tungku untuk menjebak binatang yang ketakutan itu, namun dia telah menyerah pada rasa takut, dan berbaring di tanah. Jika dia menggunakan tungku dan memenjarakannya, sabel itu pasti akan berjuang dan terjebak di dalam tungku sampai mati. Aku bisa menggunakan tungku pemurnian iblis untuk menakut-nakuti binatang iblis lain kali. Penemuan baru King Sui sangat menyenangkan. Dia juga menemukan bahwa sabel tersebut tidak terlalu memperhatikan bunga kehidupan. King Sui melihat sedikit kerinduan akan bunga di mata sabel itu, tetapi juga sedikit perjuangan. Perjuangan. King Sui bingung. Mengapa berjuang melawan godaan bunga kehidupan? Dia teringat tentang kisah bunga kehidupan. Seekor binatang beracun akan selamanya setia kepada orang yang berhasil memberinya bunga kehidupan. King Sui memiliki perasaan samar bahwa itu mungkin benar. Sabel beracun adalah makhluk dengan kekuatan koneksi ilahi. Bahkan jika itu harus bersumpah setia kepada seseorang, itu masih perlu mengamati kekuatan sejati orang itu. King Sui memutuskan bahwa dia perlu membuktikan kemampuannya kepada sabel racun itu, untuk memberitahu seberapa kuat dan mampu dia. King Sui masih tidak yakin, tetapi dia pikir itu patut dicoba. Tangan suci, energi alam, wash. King Sui dengan cepat mengedarkan setiap teknik yang dia miliki, yang dapat menghilangkan status abnormal apapun, kemudian melanjutkan untuk mengkonsumsi pil giok murni. Klang, dia mengeluarkan palu dewa petir dan bergegas menuju sabel beracun. Langkah Klutmis, whoosh. King Sui menyadari bahwa dia tidak dapat mengejar kecepatan binatang racun itu, jadi dia dengan cepat mengonsumsi pil angin untuk meningkatkan kecepatannya. Duar, duar, huar. Dum dum dum. Setelah itu, dia berulang kali menghantam tanah dengan aura penghancur palu dewa petir, memalu dan mengguncang seluruh lembah gunung sambil terus menunjukkan kekuatannya. Kroar-kroar. Sabel beracun menghindari serangan King Sui dan melihat bunga kehidupannya sambil mengeluarkan serangkaian pekikan. Tubuh gesit binatang racun melompat-lompat saat itu memekik kegirangan. Dasar makhluk kecil yang licik. King Sui terkejut dengan perubahan perilakunya dan menyimpan palu dewa petirnya. Kemudian, dia menyerahkan bunga kehidupan kepada Musang, yang mengambilnya dengan cakar depannya dan memakannya dalam satu gigitan. Bunga kehidupan seukuran mangkuk dikonsumsi oleh sabel beracun dalam waktu singkat. Hampir seketika, King Sui bisa merasakan sensasi unik yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada reaksi antara dia dan sabel itu. Binatang roh telah mengenali pemiliknya. Ini pasti perasaan dikenali oleh makhluk roh. King Sui menoleh untuk melihat tubuh ungu indah Musang itu dan merasa itu menyenangkan matanya. Dia ingin menyentuhnya tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, karena Musang itu penuh dengan racun. Tepat ketika King Sui merasa bingung, sabel beracun bersinar dalam cahaya ungu selama beberapa saat. Cahaya itu bukan karena terobosan, tapi itu adalah kendali yang bisa menghentikan racunnya menyebar saat disentuh. Setelah cahayanya mereda, Musang itu tampak semakin bersahabat dengan King Sui. King Sui mengulurkan tangannya untuk menyentuh sabel beracun yang seperti Musang itu, tetapi Musang itu melakukan langkah pertama dan dengan cepat melompat ke tubuh King Sui. Sabel beracun berukuran kurang dari setengah meter itu masih bisa dipeluk. Dalam beberapa saat interaksi itu, jantung King Sui berdebar kencang. Terlepas dari tindakannya yang sangat ramah, sabel beracun, bagaimanapun, adalah binatang iblis yang menakutkan. Dia memiliki keyakinan bahwa Musang tidak akan meracuninya, tetapi pada saat yang sama, dia takut bahwa dia akan diracuni secara tidak sengaja. Dasar Musang kecil, terus ikuti aku, dan kau akan menikmati makanan mewah sepanjang hari dan malam, ucap King Sui tersenyum. Kroor-kroor, sabel beracun berteriak. Ketika dia melihat sabel beracun yang gesit,
dia merasa bahwa hari-hari yang membosankan menunggu di daerah ini sepadan dengan waktunya. Hanya mendapatkan musang saja sudah mengalahkan semua harta gabungan dari seluruh klan Zuoshi. Bagaimanapun, tidak semua harta karun di penyimpanan klan Zuoshi akan berharga. Peluang untuk menemukan binatang hidup pada dasarnya nol. Selain itu, harta karun yang paling berharga, seperti artefak ilahi, tidak akan sembarangan ditempatkan di dalam penyimpanan harta karun. King Sui tidak menaruh terlalu banyak harapan pada barang-barang yang disimpan di dalam penyimpanan harta karun setelah mempertimbangkan apa yang sebenarnya bisa ada di dalamnya. Selain itu, tampaknya penyimpanan harta karun seringkali cukup berbahaya dan syarat dengan jebakan. Namun, Zuoshi Yang Chan sudah mati, jadi dia akhirnya memutuskan untuk memeriksa isi penyimpanan harta karun. King Sui berusaha untuk memasukkan sabel beracun miliknya ke dalam alam valet jade immortal dan berhasil melakukannya tanpa masalah. Dia memikirkannya sebentar dan akhirnya mengerti mengapa itu pasti pengakuan dari makhluk roh. Jika dia mengingatnya dengan benar, pengenalan sabel beracun dengan bunga kehidupan memiliki efek yang sama dengan Divine Marionette Pill. Sabel mengerti karena tidak akan segera mengenali tuannya. Karena tungku pemurnian iblis primordial King Sui, bunga kehidupan, dan tampilan kekuatan King Sui, musang itu akhirnya mengakui King Sui sebagai tuannya. King Sui kemudian memanggil sabel beracun sekali lagi. Dia mengeluarkan 5 pil binatang dan endurance pil untuk dimakan oleh sabel beracun dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Kemudian, dia mengeluarkan sebagian buah peningkat kelincahan dan buah peningkat kekuatan dan memberinya makan ke sabel juga. King Sui bisa merasakan kegembiraan dari sabel karena kekuatannya tumbuh secara substansial. Dia merasa lega bahwa dia telah menyimpan pil dan buah dalam jumlah berlebih hanya untuk momen seperti ini. Setelah beberapa saat membuang waktu, 1 jam berlalu. King Sui membawa sabel beracun miliknya dan langsung menuju ke penyimpanan harta karun klan Zuoshi. King Sui berhati-hati mendekati penyimpanan harta karun karena biasanya akan ada semacam mekanisme yang melindungi pintu masuk ke penyimpanan. Wosh! King Sui mengedarkan kekuatannya secara maksimal dengan Blue Lotus Art miliknya. Dalam kebanyakan kasus, mekanisme umum yang melindungi tempat penyimpanan harta karun adalah panah tersembunyi atau pelepasan gas beracun. King Sui berjalan perlahan menuju jalan setapak sebelum berbelok ke dua sudut untuk mencapai ruangan yang sangat besar. Sebuah pintu yang terbuat dari logam tak dikenal telah dibuka dan emas berkilauan di ruang harta itu bocor dari pintu masuk yang menganga. Kilau harta karun itu terasa sedikit dingin di akal sehatnya. Yang menarik perhatiannya adalah 6 orang di dalam ruangan itu. Mereka semua sudah mati, terbukti dari penampilan mereka yang seperti sarang lebah akibat ledakan panah hitam yang menempel di tubuh mereka. Darah di tubuh mereka semuanya hitam juga. Panah racun. Saat itu, kekuatan yang kuat muncul entah dari mana dan mendorong King Sui. Dia menyadari dia tidak bisa menahan kekuatan yang tiba-tiba, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa sabel beracun bersamanya ke alam valet jade immortal. Setelah beberapa saat, King Sui dan sabel keluar lagi. Situasinya telah kembali normal, tetapi pintu masuk sekarang ditutup rapat. King Sui mencoba menggunakan palu dewa petir untuk membuka pintu. Duar-duar, dum-dum-dum. Pintu masih tidak terbuka, meskipun bebatuan gunung di sekitar pintu runtuh. Sepertinya pintunya tidak akan terbuka bahkan jika dia menghancurkan seluruh gunung. Kroar, kroar. Sabel mengeluarkan 2 jeritan dan dengan cepat naik ke depan pintu masuk. Itu naik dalam satu lingkaran penuh, dan membingungkan King Sui dengan gerakan selanjutnya. Bagian dalam pola lingkaran yang dibuat musang itu tiba-tiba runtuh. Dum! Sabel beracun telah merusak sebagian pintu dengan gerakan memutar. Racun yang sangat kuat, pikir King Sui. Dia masih kagum karena dia dipenuhi dengan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Sabel beracun adalah dorongan besar untuk kekuatannya dan selanjutnya mengamankan rasa amannya. Klang! King Sui mengeluarkan perisai ilahi, dan secara naluriah, sabel beracun naik ke pundaknya untuk berlindung juga. Klang!
Klang klang klang. 4 teratai emas juga muncul di sekitar tubuh King Sui untuk melindunginya dari bahaya. Boom! Duar 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 duar. Setelah serangkaian bentrokan terhadap perisainya, dia melihat ke bawah kakinya untuk menemukan beberapa anak panah hitam. Mekanisme pertama ruangan telah dipicu, tetapi masih ada mekanisme lain yang perlu dia temukan. Penyimpanan harta karun disembunyikan dari dunia luar, jadi sepertinya tidak akan ada banyak jebakan di penyimpanan itu sendiri. King Sui masuk ke sebuah ruangan besar dengan hati yang hati-hati. Dia melihat 6 orang mati dari Liu Clan di dalam ruangan. Dengan kematian mereka dan 4 orang di luar, Liu Clan benar-benar habis. Mereka adalah orang-orang berbakat di negeri Ping yang kecil. Sayang sekali mereka semua lebih lemah dari klan Zuoshi, tapi terlepas dari itu, kedua klan itu sudah tamat. Harta karun perak, emas, dan bahan berharga memenuhi ruangan. Meja dan rak di ruangan itu terbuat dari emas, dan penghitung rekornya terbuat dari batu giok. Inti binatang, kulit binatang, herbal juga berlimpah. King Sui senang bahwa ramuan obat di dalam ruangan tampak cukup kuat, bahkan dengan beberapa tingkat 5.000 tahun. Lihat, inilah yang membuat klan bangsawan tertinggi sejati. King Sui mengungkapkan senyuman saat dia meminum ramuan itu dan memasukkannya ke dalam inventarisnya. Kemudian dia mengobrak-abrik koleksi untuk melihat jenis tanaman obat yang disimpan klan Zuoshi di dalam ruang harta karun. Lingzi 5.000 tahun, 5.000 tahun Angelika dahurika, 5.000 tahun Star Moonflower. Bunga Star Moon 5.000 tahun. King Sui mengamati bintik-bintik berkilau yang bersinar seperti Moonglo pada ramuan obat. Tanaman itu setebal lengan anak-anak dan berbentuk seperti bulan sabit, semua karakteristik dari bunga Star Moon. Tampaknya dia telah menemukan salah satu bahan yang dibutuhkan untuk pil penguatan Meridian Ren. Herbal 5.000 tahun lainnya masih berlimpah. Sungguh mengecewakan bahwa mereka bukanlah yang dibutuhkan untuk pil penguatan Meridian Ren. King Sui masih senang karena dia mungkin bisa berguna nanti ketika waktunya tepat. Dia tidak perlu takut dengan alam valet jadi immortal, jadi dia menyimpan bunga Star Moon 5.000 tahun di dalam alam untuk menjaga efek obat dari bunga itu tetap utuh. Setelah mengumpulkan item, King Sui menuju lebih jauh ke dalam. Ruang harta klan Zuoshi berukuran cukup besar. Sayang sekali tidak banyak yang disimpan di dalam. Mungkin karena belum lama mereka kembali ke negeri Pingyang. Hal-hal di sini kebanyakan adalah batu permata dan inti binatang iblis. Apa yang membuat King Sui bahagia adalah bahwa ada beberapa tulang, darah, dan barang-barang iblis tingkat Saint Martial Saint. Sekarang, persyaratannya untuk bahan tingkat puncak ranah Martial Saint sudah diurus. Selain mekanisme sejak awal, tidak ada mekanisme lain. Namun, itu sangat kejam. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki sabel beracun, dia tidak tahu berapa lama dia harus melarikan diri dari mekanisme tersebut. Setelah menyapu semua barang bagus di tempat tersebut, King Sui segera pergi. Dia memanggil Raja Iblis Babi Ngepet di pintu masuk, dan menjatuhkan tempat itu dengan serangkaian ledakan dari eksekusi teknik bentuk gajah. Dia kemudian menaiki burung api dan pergi. Saatnya pulang. Dia tidak meninggalkan rumah untuk waktu yang lama, tetapi King Sui sekarang merindukan rumah. Setelah menggunakan langkah 9 benua, dia membuat burung api terbang menuju arah ibu kota Greencloud dengan kecepatan tercepat. Segala sesuatu di negara Pingyang tidak lagi penting. Hal-hal di sini dianggap sudah beres dan dia mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi. Bahkan kali ini hanya kecelakaan. Kali ini, hanya butuh 2 hari untuk kembali. Ketika King Sui melihat keadaan kehancuran kediaman King, hatinya masih berdenyut, meskipun dia tahu bahwa anggota King Clan baik-baik saja. King Sui tidak menuju istana surgawi. Sebaliknya, dia langsung terbang menuju ruang rahasia, dan diam-diam menunggu di luar. Dia tahu bahwa binatang iblis luan-luan ada di sekitarnya dan akan menyampaikan berita kedatangannya kepadanya. Seperti yang diharapkan, tidak banyak waktu berlalu sebelum suara sesuatu yang mengaduk datang dari danau dan Penatua G keluar dari permukaan air. Ketika dia melihat King Sui,
dia tertawa terbahak-bahak. Kamu menang. Penatua Ge tahu bahwa sejak King Sui bisa berdiri di sini, dia jelas menang. Namun, dia masih merasa sedikit terkejut. Tatapannya ke arah King Sui dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku menang. King Sui tersenyum dan berkata, biarkan mereka keluar. Seharusnya cukup pengap di sana. King Sui tersenyum dan melanjutkan. Dibandingkan dengan apa yang harus Anda lalui, pengap di sini bukanlah apa-apa. Selain itu, tidak ada ketidaknyamanan hanya dengan tinggal di sini untuk waktu yang singkat. Penatua Ge tersenyum dan memimpin untuk menunduk. Datang ke sini sekali lagi, perasaan King Sui benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya dia datang, perasaannya sangat berat, tapi kali ini, dia merasa sangat bahagia. Setelah mengalami kejadian baru-baru ini, King Sui dan yang lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik sekarang. Mereka tahu apa yang perlu mereka hargai, apa yang tidak boleh terlalu mengganggu mereka. Ini adalah peningkatan kondisi mental mereka. Dia memasuki tempat itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ayah, ayah. Ketika kedua anak itu melihat King Sui, mereka berlari dengan gembira, berteriak seperti itu. King Sui membawanya, satu di masing-masing tangan. Banyak orang pergi dari jauh. Bisa melihat King Sui di sini adalah berita bagus bagi mereka, dan semua orang sangat bahagia. Baiklah, semua orang bisa membuat persiapan untuk pergi sekarang. Elder Ge tersenyum dan mengumumkan, baik, kita akhirnya bisa keluar. Sangat pengap di sini. Meskipun bukan hal yang tak tertahankan di sini, mereka semua terkurung, dan ada siksaan mental yang tidak membuat mereka merasa sehat sama sekali. Saat ini, setelah mendengar tentang kemenangan King Sui, semua orang sangat senang karena kata kemenangan sangat penting pada saat ini. Lawannya berasal dari klan tersembunyi yang bereputasi besar, dan bahkan yang terlemah dari klan semacam itu seperti bintang yang tak terjangkau. Sekarang King Sui telah menang, tidak hanya meningkatkan reputasi King Clan, tetapi mengingat bagaimana King Sui adalah Patriark Istana Surgawi, reputasi Istana Surgawi akan meningkat banyak juga. Sangat disayangkan bahwa kemampuan keseluruhan King Clan dan Istana Surgawi masih terlalu lemah. Namun, dengan King Sui, mereka aman. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah berkembang. King Sui menggendong kedua anak itu dan mulai mengirim mereka keluar. Pada saat semua orang pergi, setengah hari telah berlalu. Penatua Ge dan yang lainnya kembali ke Istana Surgawi sementara King Sui kembali ke klan King bersama anggota keluarganya. Setelah Penatua Ge membawa orang-orang kembali ke Istana Surgawi, mereka mulai mengerjakan rekonstruksi. Orang-orang yang terlibat dalam operasi ini adalah 10% yang tetap tinggal. Orang-orang ini adalah anggota inti Istana Surgawi dan sangat setia. Mereka adalah jiwa dari Istana Surgawi itu sendiri dan Istana Surgawi akan bergantung pada mereka. Penatua Ge melihat keadaan reruntuhan Istana Surgawi, air mata jatuh tak terkendali di wajahnya. Istana Surgawi memiliki warisan beberapa ribu tahun. Tapi sekarang, semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Syukurlah, orang-orang masih ada. Apa yang hilang akan segera pulih. Penatua Ge sendiri bergabung dalam operasi pemulihan, mengawasi situasi, memberikan kompensasi dan dorongan sesuai kebutuhan. Mungkin karena Manor King Clan dibeli oleh mereka, meskipun mereka merasa sedih melihatnya hancur, kehilangan Manor bukanlah apa-apa bagi mereka selama keluarga mereka aman. Klan King belum lama di sini, tetapi semua klan di sekitarnya maju untuk menawarkan penghiburan mereka. Bahkan ada beberapa klan yang menawarkan untuk memberi King Sui kediaman rumah baru di sekitarnya. King Sui telah menawarkan untuk membayar harga tinggi untuk membelinya dari mereka. Namun, mereka menolak untuk menerima, mengklaim bahwa mereka senang jika King Clan akan menerima Manor dan tinggal di dalamnya. King Sui tidak menolak lebih jauh dan memimpin King Clan untuk pindah ke sebuah manor tidak jauh dari Manor King Clan sebelumnya. Dia menyebutkan bahwa mereka akan mengembalikan manor setelah rumah mereka dibangun kembali.
Mereka bertukar pikiran dengan sopan dan memberitahu King Sui bahwa para pekerja akan segera tiba dan istana King Clan akan dibangun kembali paling lama setengah bulan. King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia senang menerima bantuan mereka. Dengan kekuatan, perhatian seperti itu akan tersedia di mana-mana. Apalagi, meski seolah-olah mereka kalah, sebenarnya merekalah yang mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun, mereka semua ingin berafiliasi dengan King Clan. King Sui tahu bahwa mereka hanyalah pejalan kaki dalam hidup mereka dan dengan demikian tidak terus berdiri dalam upacara bersama mereka. Apalagi di kota Green Cloud, bukanlah ide yang buruk untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Lagi pula, tidak ada yang tidak berguna. King Sui dan keluarganya, serta para tetua tingkat martial saint semua pindah ke manor ini. Ini adalah manor milik Huang Clan dan King Sui tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang mereka miliki. Karena mereka menunjukkan ketulusan seperti itu, King Sui secara alami tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Setelah pindah, semua orang mencari kamar mereka sendiri dan membiasakan diri dengan lingkungan baru. King Sui tidak terburu-buru mencari kamarnya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan tempat tinggal. King Yi memandang King Sui, senyum puas tergantung di wajahnya. Namun, dia juga melihat ke arah King Sui dengan sedikit rasa kasihan. Dia merasa bahwa anaknya menjalani kehidupan yang sangat sulit. Sejak muda, dia bukan orang yang menyerah pada takdir dan mampu bekerja keras. Dan kenyataannya adalah, dia benar-benar telah melakukan banyak kerja keras. Seolah-olah dia tidak pernah berhenti untuk istirahat sebelumnya. Baginya, untuk kincing, dan harus berurusan dengan banyak peristiwa. Kali ini, untuk Wenren Wusuang. Dengan seorang putra seperti ini, dia sangat puas dengan hidupnya. King Sui mengangkat kepalanya. Wenren Wusuang berjalan mendekatinya dengan halus. Ada sedikit kegembiraan di matanya yang indah yang tampak sedikit lembab. Dia telah melakukan cukup banyak untuknya dan telah memperlakukannya dengan cukup baik. Wusuang, aku akan meninggalkanmu untuk berbicara dengan King Sui. King Yi tersenyum dan pergi. Terima kasih. Wenren Wusuang masih mengatakan ini. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun King Sui ingin merayu dia, mereka berdua tetap tidak berhubungan. Dia juga memikirkan saat dia kehilangan ingatannya. Dia benar-benar berhutang budi pada King Sui dan King Clan. Mereka memperlakukannya seperti saudara kandung mereka. Memikirkan kembali segalanya, Wenren Wusuang mulai merasakan kesedihan dan kebahagiaan. Dengan pria yang luar biasa dan keluarga yang baik untuk merawatnya, itu sudah cukup. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Anda tidak bisa selalu hanya mengucapkan kata-kata terima kasih. King Sui tersenyum dan menatap Wenren Wusuang. Jika itu Chen, King Sui akan memberikan hukuman kecil. Tetapi dengan Wenren Wusuang, setelah melalui episode singkat kehilangan ingatan, jarak antara mereka berdua sedikit meningkat. Bagaimana Anda ingin saya berterima kasih? Saya tidak punya uang. Wenren Wusuang memandang King Sui, seolah-olah dia sedang tersenyum, tetapi tidak tersenyum. Nak, kamu juga tahu bagaimana bercanda sekarang. Ayo, biarkan aku memberimu hadiah dengan ciuman. King Sui perlahan beringsut mendekat. Bajingan. Wenren Wusuang menembak dan mendorong King Sui pergi dengan lembut. King Sui juga berhenti, apalagi masih ada orang di sekitar. Namun, sepertinya dia tidak harus melakukan hal seperti ini meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Tidak lama kemudian, para wanita itu tiba. Huoyun Liuli tidak peduli dengan orang lain yang hadir dan hanya memeluk King Sui. Sosoknya yang tinggi menekan kepelukan King Sui saat dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluknya dengan erat. Mengapa? Kau sangat merindukanku. Setelah beberapa saat, King Sui secara bertahap tersenyum dan berkata, benar, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Ada sedikit kelembapan di mata Huoyun Liuli. Saat dia melepaskan King Sui, tetesan air mata jatuh dari matanya. Bukankah aku baik-baik saja? Kenapa kamu menangis?
King Sui dengan cepat menghapus air matanya. Ketika wanita menangis, itu benar-benar pemandangan yang memilukan untuk ditonton. Mereka juga sangat merindukanmu dan mengkhawatirkanmu juga. Huoyun Liuli tersenyum dan berkata pada King Sui, dengan air mata berlinang. King Sui mengangkat tangan mereka dan menyatukannya. Dari tatapan mereka, King Sui bisa merasakan perasaan cinta yang melonjak. Manusia hanya akan mengetahui apa yang mereka miliki di masa lalu yang benar-benar berharga dan indah setelah melalui momen hidup dan mati. Hanya setelah kehilangan hal-hal ini mereka akan menyesal karena tidak menghargainya di masa lalu. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Rumah bangsawan King Clan dibangun kembali dan renovasi selesai. Semuanya baru dan hanya menunggu mereka pindah. Sebagai ucapan terima kasih, King Sui mengirim klan Huang beberapa anggur buah vermilion dan beberapa kura-kura dari alam Valet Jade Immortal. Namun, dia tidak memberikan bumbu apapun. Lebih baik tidak membocorkan semua yang dia miliki, untuk menyelamatkannya dari masalah di masa depan. Tahun baru akan datang sekitar 10 hari. Ini adalah awal tahun lagi dan kota Greencloud dipenuhi dengan suasana pesta. King Sui menikmati perasaan yang begitu hidup. Ayah, ayo kita keluar dan bermain. Ucap Qin Yon menarik King Sui dan dia berjongkok, tersenyum. Di mana ibumu? King Sui tersenyum dan bertanya. Momi, kakak, bibi dan yang lainnya ada di belakang, jawab Qin Yon mengedipkan matanya yang indah yang seperti kristal dan terlihat sangat murni. Lalu mengapa mereka tidak membawamu? Mereka memintaku untuk ikut mengajak ayah. Qin Yon mencibir pipinya dan menatap King Sui. Baiklah, ayo pergi. Ayah akan mengajakmu bergabung dengan mereka. King Sui tersenyum dan membawa Qin Yon. Dia tahu bahwa Chang Hai Mingyue sedang melatih keduanya, sesekali memberi mereka kesempatan untuk melatih kemampuan mereka. Sesaat kemudian, Chang Hai Mingyue dan yang lainnya, serta King Zun keluar. Ketika beberapa wanita melihat ekspresi cemberut Qin Yon, mereka datang dan menciumnya, mencoba menghiburnya. Tidak butuh waktu lama untuk tersenyum bahagia. Saat King Sui melihat pemandangan hangat di depannya, dia merasa damai. Rasanya berbeda dari sebelumnya. Mungkin itu karena dia telah mengalami banyak hal sejak itu dan karenanya lebih menghargai perasaan ini. Seperti biasa, jalan utama benua awan hijau sedang ramai dikunjungi orang. Itu tidak akan berubah hanya karena hilangnya atau kecelakaan seseorang. Banyak orang, atau lebih tepatnya, kebanyakan orang melakukan yang terbaik untuk kelangsungan hidup mereka dan menjalani kehidupan yang baik. Sebenarnya, bahkan klan dan keluarga aristokrat bekerja keras untuk kelangsungan hidup mereka. Ini karena Anda tidak akan pernah menjadi orang atau keluarga yang paling kuat. Bahkan jika Anda telah menjadi orang terkuat di sebuah kota, masih ada orang di luar kota, di dalam negara atau di dalam benua yang lebih kuat dari Anda. Bahkan klan dan sekte aristokrat tertinggi, meskipun mereka mungkin terlihat sangat spektakuler dari luar, tidak ada yang akan tahu tentang konflik berbeda yang mereka miliki di dalam klan mereka. Orang-orang dengan peringkat yang lebih tinggi harus waspada agar tidak disalib atau dibunuh, namun juga berhati-hati terhadap divisi dalam klan. Ayah, aku ingin yang itu. Qin Yon menunjuk ke arah boneka kayu dan memberitahu King Sui. Aku juga menginginkannya. King Zun telah turun dari pelukan Chang Hai Mingyue. Paman, berapa harga boneka kayunya? King Sui berjongkok dan melihat boneka kayu yang indah di tanah. Dia bertanya pada orang tua yang baik hati di depannya. 5 koin tembaga. Orang tua itu tersenyum. Paman, berikan aku 2 itu, ucap King Sui tersenyum. King Sui, berikan 1 untukku. Boneka itu terlihat menarik. Huoyun Liuli terkekeh dan berkata dari belakang. Pada akhirnya, King Sui membeli 1 untuk masing-masing dari mereka dan juga 1 untuk dirinya sendiri. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Sudah ada pemandangan meriah di sepanjang jalan. Mereka juga bisa mencium aroma tahun baru. Tarian singa, bermain dengan obor api. Kedua bocah nakal itu baru berusia 3 tahun. Mereka ingin tahu tentang semua yang mereka lihat.
Karenanya, mereka akan bersorak untuk hampir semua yang mereka lihat dan terus berteriak untuk mendekat. Sepanjang jalan, King Sui akan mengatakan hal-hal manis untuk mengalihkan perhatian mereka. Untungnya, anak-anak cenderung melupakan hal-hal yang mereka lihat dengan sangat cepat. Tuan King. King Sui yang mendengar teriakan itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah seseorang dari klan Qin. Dia tidak dapat mengingat namanya, tetapi dia yakin bahwa itu adalah seseorang dari klan Qin. Saat dia berpikir dengan hati-hati, mereka sepertinya belum pernah berbicara sebelumnya. Kamu adalah... Meskipun King Sui ingat bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya, dia tidak begitu yakin kapan mereka bertemu. Klan Qin dulunya adalah klan terlemah di antara 6 faksi terbesar di benua awan hijau. Namun, ia berhasil bertahan. Menara pedang dan sekte binatang iblis telah dihancurkan, sedangkan klan Hai telah meninggalkan benua awan hijau. Saya Qin Sang, karena saya kebetulan bertemu dengan Tuan King hari ini, saya datang untuk menyapa. King Sui memandang pria yang berusia sekitar 30 tahun. Pikiran pertamanya adalah bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh. Ada cahaya bijak dan berpandangan jauh di matanya. Dia memiliki kekuatan puncak Martial King. Ini dianggap kekuatan yang cukup baik di benua awan hijau. Setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Hanya saja setelah insiden dengan klan Zuoshi dan klan Liu, siapa yang tahu kekuatan apa yang tersembunyi di benua awan hijau biasa. Senang bertemu Anda, apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan Qin? Ucap King Sui tersenyum. Setelah tahun baru, kakek saya akan menyerahkan posisi kepala klan kepada saya. Bisakah Tuan King hadir menjadi tamu kehormatan saya? Qin Sang tersenyum dan bertanya dengan canggung. Selamat, Tuan Qin. Beritahu saya jika saatnya tiba, saya akan berada di sana. Jawab King Sui tersenyum. Baiklah, terima kasih Tuan King. Maafkan saya mengganggu waktu keluarga Anda. Ucap Qin Sang, membungkuk dengan sopan sebelum pergi. King Sui tidak pernah berpikir bahwa Qin Sang akan mengambil alih klan Qin pada usia yang begitu muda. Alasan mengapa dia memutuskan untuk pergi ke sana adalah karena dia memiliki kesan yang baik tentang Qin Sang. Selain itu, berhubungan baik dengan klan Qin hanya akan menguntungkannya. Pasti akan ada orang yang tidak setuju dia mengambil alih klan Qin pada usianya. Tetapi jika King Sui hadir, mungkin tidak ada yang akan terjadi. Ini juga alasan yang paling mungkin mengapa dia mencari King Sui. Itu bukan kebetulan. King Sui tidak menentang digunakan oleh orang lain, dia hanya tidak suka ketika orang melakukannya secara terbuka. Sampai batas tertentu, teman juga merupakan cara untuk menggunakan satu sama lain. Hanya saja namanya diubah menjadi saling membantu saja. Selalu ada pihak yang memulai sesuatu, mengarah ke lebih banyak interaksi. Bagi King Sui, kali ini hanya mengulurkan tangan. Selanjutnya akan tergantung pada bagaimana mereka bertindak. Dengan sangat cepat, hari sudah siang. King Sui dan kelompoknya kembali ke klan King. Makanan sudah disiapkan. Sore harinya, mereka terus bermain di luar. King Sui tidak terlalu khawatir karena sudah ada prajurit Martial Saint di antara mereka. King Sui masih perlu berkultivasi di alam Valet Jade Immortal di sore hari. Sachet Sutra Interspatial. King Sui baru menyadari bahwa dia belum memeriksa banyak silk sachet interspatial di alam Valet Jade Immortal. Dia tidak terlalu peduli tentang mereka karena dia telah sibuk sejak dia kembali. Atau lebih tepatnya, dia hanya ingin memeriksanya sekarang. Ruang di dalam silk sachet interspatial terbatas. Karenanya, mereka hanya berisi hal-hal yang bermanfaat dan terbaik. King Sui perlahan membuka sachet sutra interspatial. Salep luka, roh detoksifikasi, pil konsentrasi roh, beberapa pelindung, emas dan perak. Meskipun barang yang paling berguna terkandung dalam sachet sutra interspatial, kebanyakan dari mereka adalah barang untuk penggunaan darurat. Orang juga akan menaruh harta di dalamnya. Sayangnya, sangat sedikit yang memiliki harta karun. Kebanyakan dari mereka menyimpan uang, pakaian, baju sirah,
senjata, penawar racun dan bahan. King Sui melihat-lihat 3 sachet berturut-turut. Bagi orang lain, mungkin ada beberapa barang bagus. Tetapi bagi King Sui, mereka pada dasarnya adalah sampah. Karenanya, dia hanya menyimpan interspatial silk sachet. Mereka masih dianggap berharga. Dengan sangat cepat, King Sui telah memeriksa 7 sachet sutra interspatial. Hanya satu dari mereka yang memiliki potongan 10.000 tahun kotstel seukuran telapak tangan. Ini memberinya kejutan yang cukup besar karena meskipun itu cukup kecil, itu bernilai beberapa kota. Dia melihat melalui 3 sachet sutra interspatial lainnya dan menemukan beberapa botol pil binatang spiritual. Nama itu terdengar kuat sementara efeknya baik-baik saja. Itu bisa sedikit meningkatkan pertumbuhan binatang iblis dan meningkatkan penerapan teknik pertempuran mereka. Apa? King Sui tersenyum saat membuka silk sachet interspatial lainnya. Ruang di dalamnya beberapa kali lebih besar dari yang lain. Adapun barang-barang di dalamnya, King Sui melihat sekilas bahwa ada sepotong meteran 10.000 tahun kotstel. Tidak diragukan lagi, ini adalah milik leluhur tua dari klan Zuoshi. Dengan sangat cepat, King Sui tersenyum. Di dalam silk sachet interspatial ini, ada sejumlah barang bagus. Dia benar-benar menemukan 2 ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil penguatan Meridian Ren. Rumput banteng emas dan bunga matahari 5.000 tahun. Rumput banteng emas memiliki panjang sekitar 1 kaki. Itu seluruhnya berwarna emas dan berbentuk seperti bison, tampak sangat hidup. Sekilas, King Sui sudah tahu bahwa itu kaya akan ki spiritual. King Sui sangat senang dengan penemuan ini. Dia hanya mengkhawatirkan di mana menemukan tanaman obat. Siapa yang tahu bahwa dia akan mendapatkannya dengan mudah. Sisa barang dianggap rata-rata, terdiri dari beberapa pil obat dan jamu yang berharga. Meskipun mereka tidak banyak berguna bagi King Sui, dia bisa memberikannya kepada anggota klannya untuk digunakan. Baru-baru ini, perubahan dari bintang guntur cukup besar. Saat ini, binatang guntur sudah berukuran sekitar 5 meter dan kekuatannya juga meningkat pesat. Namun, King Sui tahu bahwa itu masih perlu waktu sebelum binatang guntur siap untuk berperang. Pada saat dia keluar, langit mulai gelap. Keluarga itu dengan senang hati berbicara satu sama lain di aula utama. Ketika mereka melihat King Sui masuk, mereka menyambutnya dengan senyuman. Kedua bocah nakal itu selalu mengganggunya. Oleh karena itu, King Sui akan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk merawat mereka. King Sui sudah memberi makan kedua bocah kecil itu dengan berbagai buah untuk membantu mereka menstabilkan tubuh mereka. Buah spiritual ini memiliki fungsi sedikit membersihkan meridian dan tulang, dan membantu membuat tubuh kecil mereka lebih lentur dan tangguh. Dalam sekejap mata, itu sudah akhir tahun. Hari ini adalah malam tahun baru, hari terakhir dalam setahun. Baik orang kaya maupun miskin mendekorasi rumah mereka untuk menambah perasaan meriah. Setahun telah berakhir, mereka yang mampu beristirahat semuanya berhenti untuk menyiapkan makanan yang lebih enak. Sekitar pukul 11 malam, suara petasan sudah terdengar. Ada juga banyak kembang api. Untuk sesaat, seluruh langit menjadi sangat berwarna dan cerah. Itu sangat indah sehingga terasa seperti mimpi. King Sui, lihat, itu begitu indah. Ye Jiange melihat ke langit dan tersenyum. Kamu lebih cantik. King Sui terkekeh. Kita semua tahu bahwa Sister Jiange terlihat cantik. Apakah aku cantik? Huoyun Liuli bertanya sambil menarik lengan King Sui. Cantik-cantik, ucap King Sui buru-buru. Betapa cantiknya aku. Huoyu Liuli dengan cerdik mengedipkan pupil matanya yang panjang dan seksi dan bertanya. Oh, kamu secantik iblis wanita. Lalu apakah kamu suka iblis wanita? Aku paling suka iblis wanita. King Sui dan para gadis menyaksikan kembang api di King Clan. 3 generasi klan King semuanya bermain dengan kembang api dan petasan. Kedua bocah nakal itu berlari dengan gembira di antara kerumunan. Ada orang yang menjaga mereka kemanapun mereka pergi, oleh karena itu tidak perlu khawatir. King Yi juga terus mengikuti 2 bocah kecil itu.
Semua orang memiliki pemahaman bersama untuk membiarkan King Sui menghabiskan sisa waktunya dengan para gadis. Ye Jianghe dianggap sebagai istri King Sui di King Clan, memiliki Luan Luan sebagai seorang putri. Dia adalah istri King Sui yang paling awal. Tetapi hanya King Sui dan dirinya sendiri yang tahu alasan di baliknya. Chang Hai Mingyue jelas adalah istrinya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh semua anggota King Clan. Semua orang juga tahu bahwa Mingyue Gelou, Huoyun Liuli juga adalah istri King Sui. Namun, ketika Mingyue Gelou datang ke King Clan bersama King Sui, semua orang tahu bahwa dia telah membawa seorang putri bersamanya. Selama bertahun-tahun ini, mereka sangat menghormati wanita berkemauan keras ini. Sampai sekarang, Yu Chang masih belum tahu bahwa dia bukanlah putri kandung King Sui. Ketika dia masih muda, dia tidak ingat bagaimana dia datang ke King Clan. Meskipun ada masalah dengan klan Tan setelahnya, dia memilih untuk melupakannya karena ingatannya cukup kabur. Dia menyukai King Sui sebagai ayahnya, jadi dia berhenti memikirkan kenangan kabur itu. Ayahnya ini memperlakukannya dengan sangat baik. Di dalam hatinya, dia adalah putri kandung King Sui. Karena dia bahkan tidak bisa mengingat ingatan dengan jelas, dia memilih untuk tidak mempertanyakannya. Wenren Wusuang di sisi lain, ketika dia kehilangan ingatannya, dia pada dasarnya telah menjadi putri King Yi. Sejak waktu yang lama telah berlalu, Wenren Wusuang yang tidak memiliki kerabat dekat lainnya sudah dianggap sebagai anggota King Clan. Bahkan King Sui tidak berniat melepaskannya. Dia menyukainya dan juga bisa merasakan bahwa dia menyukainya. Oleh karena itu, King Sui lebih suka melepaskan Tuhan daripada melepaskannya, merasa bahwa dia bisa membuatnya bahagia. Bahkan gadis-gadis itu tidak yakin dengan hubungan antara King Sui dan Ye Jianghe. King Sui tidak mengklarifikasi dan sisanya tidak mempertanyakan. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak terlalu mempertanyakan masalah ini. Ye Jianghe dan Wenren Wusuang adalah dua orang pertama yang pergi. Mingyue Gelou dan si King Suang juga pergi tidak lama kemudian. Chang Hai Mingyue memberitahu King Sui bahwa dia harus menjaga kedua bocah kecil itu dan pergi. Dalam sekejap, hanya King Sui dan Huoyun Liuli yang tersisa. Mereka semua pergi. King Sui, kupikir aku akan kembali tidur nanti. Huoyun Liuli melihat sekeliling dan berkata sambil tersipu. Iblis wanita kecil, berhenti berlari. Tidakkah kamu merasa ini malam yang sangat berarti? King Sui tersenyum sambil memegangi Huoyun Liuli yang akan melarikan diri. Meskipun King Sui tahu bahwa penting bagi setiap orang untuk memiliki upacara kedewasaan mereka, tetap diam dan tetap rendah hati memiliki peran besar dalam hubungannya dengan King Sui. Hari ini, setelah upacara kedewasaan selesai, Yu Chang sudah menjadi dewasa. King Sui tidak memberitahu orang luar tentang itu kecuali beberapa orang dari Istana Surgawi. Namun, banyak orang yang datang hari ini dan memberi mereka banyak hadiah. Pada saat Luan Luan mengadakan upacara kedewasaan, tidak banyak orang yang hadir. Namun, King Sui merasa ada banyak hubungannya dengan terakhir kali. Itu karena mereka mengetahui sejak terakhir kali bahwa anak-anaknya sudah menjalani upacara kedewasaan, itulah mengapa mereka tidak ingin ketinggalan upacara kedatangan Yu Chang. Jangan memukul wajah pria yang tersenyum itu. King Sui secara alami harus menyambut mereka. Hanya dengan melakukan itu semua orang akan bahagia. Awalnya, King Sui tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini tetapi dia juga tidak menentangnya. Sungguh luar biasa memiliki lebih banyak orang yang merayakan upacara kedewasaan anak-anaknya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan orang-orang dari Istana Surgawi hadir. Setelah upacara kedewasaan Yu Chang selesai, King Sui menghela nafas lega. Dia khawatir dia tidak bisa datang untuk upacara kedewasaannya. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. King Sui mengingatnya selama ini. Ayah, aku akan menjadi orang dewasa di masa depan. Yu Chang memeluk King Sui dan tersenyum bahagia. Yu Chang pada usia 16 tahun sangat mirip dengan Mingyue Gelou.
Dia hanya setengah kepala lebih pendek dari King Sui saat ini dan memiliki penampilan dan sifat yang sangat bagus. King Sui memandang Yu Chang dan Luan Luan, dia dipaksa menjadi ayah karena mereka. King Sui sibuk sepanjang hari. Pengunjung baru berangkat sore hari. Baik Chang Wuya dan Fei Wuji juga datang setelah tahun baru. Mereka tinggal di sini selama beberapa hari. Pembangunan istana surgawi selesai. Hanya saja ukurannya sekitar setengah dari sebelumnya. Selain itu, ada 100.000 lebih sedikit orang di istana surgawi yang dari sudut pandang King Sui adalah hal yang sangat bagus. Jumlah orang yang awalnya sangat besar merupakan beban. Selain itu, lebih penting memiliki bakat daripada dalam jumlah besar. Ketika dia pergi ke benua tengah, tidak ada sekte besar atau klan otokratis yang memiliki jumlah orang sebanyak yang dimiliki istana surgawi. Pada saat King Sui tiba di istana surgawi, dia berpikir bahwa semua sekte besar seperti itu. Tapi sejauh ini, istana surgawi adalah satu-satunya yang dia lihat yang seperti itu. Oleh karena itu, King Sui dan Penatua Ge membahas cara-cara untuk mengatur kembali istana surgawi. Orang yang tersisa bisa tinggal, tetapi di masa depan akan ada perubahan besar dalam hal perekrutan anggota. Hanya orang-orang dengan keterampilan luar biasa yang akan diberi kesempatan untuk memasuki istana surgawi. Aturan dari masa lalu akan dibatalkan. Dalam waktu singkat, hampir 90% populasi hilang. Dengan cara ini, kualitas pengelolaan serta budidaya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya ada sekitar 10.000 orang di 9 aula istana surgawi. Selama waktu ini, King Sui mengumpulkan cukup banyak pil vitalitas harimau dan beberapa barang lainnya. Yang lain dari King Clan mendapatkan lebih banyak dari mereka sebelum mereka berhasil menyelesaikan yang lama. Dia bahkan membagi barang-barang dari puluhan silek sachet interspatial itu untuk mereka. Hal lain adalah bahwa hanya anggota King Clan yang tidak akan bisa menyelesaikan ikan trout pelangi setelah disiapkan sebagai hidangan. Meskipun peningkatan kekuatan tidak signifikan, lama-kelamaan hasil yang mengerikan akan muncul.